mereka ini akan mengadakan pelantikan, Bapak. Pelantikan pengurus PWLI itu memasuki Kabupaten Ketapang, kemudian Mempawah, kemudian Kuburaya, dan beberapa kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Maka dengan surat ini kami menyampaikan keberatan, bukan hanya para habaib. Saya jujur saja, Polres Ketapang sangat paham dengan saya, Abdullah Nuriman. Saya juga sebagai ketua Ikatan Keluarga Madura di Ketapang dan sangat mencintai kedamaian di Kalimantan Barat. Oleh karena itu saya pun juga hadir bersama rekan-rekan dari perguruan kami dari Padepokan untuk menunjukkan bahwa kami ini adalah cinta damai bersama para habaib. Oleh karena itu kami atas nama etnis, baik pun atas nama agama atau organisasi atau ormas yang lainnya, memohonlah dengan hormat. Kalau mereka memaksakan, panitia memaksakan, tidak ada jaminan kalau besok mereka datang itu dengan keadaan yang kurang baik, kurang kondusif. Khusus seluruh warga besar dari Polda Kalbar, tentunya juga rekan-rekan yang kami hormati, ada Panggilan Sri Negara, teman saya Mahmud, ada Jalan Budaya, Bapak Sri Ibrahim, Salam, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, guruan, majelis taklim, yang mana pada hari ini terhimpun dalam satu agenda yang luar biasa, tidak luput dan penghambaan kepada Allah. Jadi kita lagi dingin sekarang. Alhamdulillah dengan sholat umur ini lagi lebih dingin, pintar. Jadi masya Allah, alhamdulillah Pak. Singkat saja, kami ini masyarakat Kalimantan Barat yang tergabung daripada tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian tokoh pemuda, tokoh majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, perguruan-perguruan, pada hari ini menyikapi rumor yang berkembang yang saat ini sebar isu akan menghadirkan Abbas Munted. Kami nggak menyebutkan dia kiai karena nggak layak seorang kiai itu penebar fitnah yang menebarkan kemana-mana provokasi yang luar biasa. Adapun video yang viral tersebut di antaranya menyebabkan bahwasannya PKI ini itu backingnya atau yang muaranya itu adalah penggeraknya adalah para habaib, dan habaib ini adalah keturunan para Yahudi. Nah, cerita masalah habaib ini, masya Allah, habaib itu adalah garis keturunan yang nasabnya nyambung dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau masalah habaib, kontribusi habaib ke Nusantara ini luar biasa. Ya, tentunya tidak jauh lah. Kota Pontianak ini adalah wajahnya Kalbar. Hari ini Polda pun berada di Kota Pontianak. Ya, pendirinya Sultan Al-Qadri bin Habib Hussein Al-Qadri. Ya, dari Kota Hadramaut. Nah, kalau kita melihat dari bahasanya Abbas Munted ini, berarti dia telah menoreh luka di hati kami sebagai anak cucu Sultan Qadriyah daripada Raja Kuburaya dan seluruh para habaib. Di sini ada Al-Hinduan, ada Ba'bud, itu betul-betul menoreh luka. Iya, makanya wajib bagi kami, naluri kami terpanggil agar bersama-sama yang selama ini kerap kali Polda mengajak kami bermitra untuk menjaga kondisivitas. Ya, bahkan kerap kali diajak kita itu sepakat damai. Nah, oleh karena itu, karena wewenang pengamanan ini bukan hanya aparatur pemerintahan, maka kami minta Abbas Munted ini tidak boleh hadir di Kalbar itu, karena itu pasti menuai gesekan dan ini lagi hangat, sudah panas. Nah, kami sebagai tokoh agama ini dan semuanya mencoba merangkul mereka ini, yuk sama-sama ya, kita yang punya akal sehat ini yuk kita laporkan kepada pihak yang berkaitan dengan harapan bahwasannya Polda Kalbar mengambil sikap. Dan juga dalam hal ini juga saya sampaikan kepada penyelenggara, kita juga hormati beliau. Silakan Anda mau mengundang para habaib, para kiai siapapun, bentuk apapun silakan. Tapi untuk yang satu ini jangan. Kenapa? Atas nama kita menjaga suasana kondisivitas.
ketentraman, kenyamanan yang tadi pembukaan Bapak Dirkrom menyampaikan. Jadi kalau seandainya di saat ini Bapak meminta kami sama-sama, ayo sama-sama Pak. Tapi jika seandainya tidak ada respon daripada setelah kami lakukan ini, ya kami nggak tahu. Kami pastikan ada benturan. Kenapa? Ini statement yang disampaikan oleh Abbas ini betul-betul luar biasa. Ya. Jadi kalau seandainya kami sampai datang ini, kami juga berpikir nih, jangan-jangan ada dukungan backup daripada oknum-oknum apa. Kenapa? Kami juga pernah merasakan dulu, Pak Rashid. Pernah ya, kita sama-sama ketika kami memimpin menyambut datang daripada salah satu petinggi FPI, ya, sudah lapor mana-mana. Tapi ujung-ujungnya karena atas nama kondisivitas mereka dipulangkan. Kami terima tuh, walaupun dengan berat hati. Nah, pada hari ini juga kami menuntut pada aparat juga punya kesigapan itu untuk jangan sampai Abbas Buntet ini menginjakkan kakinya di negeri Katulistiwa ini, sudah Kalimantan Barat. Itu aja mungkin pengantar saya, karena ini beberapa orang yang bergejolak dan beberapa kelompok yang bergejolak, dan kiranya saya memborong ini semuanya. Maka Masya Allah beberapa titik ini kami kumpulkan satu agar bisa lebih lebih normatif. Ya, begitu aja pengantar saya. Ya, itu tujuan saya pada saat ini menolak tegas kehadiran Abbas Buntet di Kalimantan Barat kapanpun dan dimanapun. Kapanpun lagi dimanapun dia berada di Kalimantan Barat khususnya. Itu aja mungkin saya. Setelah ini kita berikan kepada Mungkin Habib Alam menambah. Ini Alwi maka berkah bernama dengan Ba'alawi. Nah, maka di Hadramaut itu disebut sebagai Ba'alawi. Kemudian ada perubahan nama, ada pakai imam, ada pakai syekh, ada pakai habib, Abu Zaid, itu semua. Untuk diketahui bahwa di Kalbar ini, seperti contoh di Gang Beliau, itu kita di sini itu sebutannya Syarif Sayyid. Ada umum kita pakai Syarif, tapi di kuburan lama itu dipakai Sayyid Syarif. Adapun penyebutan Habib ini adalah sejarah, dan juga bagi kita penyebutan Habib itu kepada tokoh-tokoh agama. Namun sejalan dengan waktu, maka penyebutan itu menjadi suatu hal yang biasa, menjadi umum seperti itu. Kemudian daripada itu, bahwa dari kondisi demikian yang kita lihat antara yang tertulis dengan yang tersirat dengan yang tersurat ternyata ini berbeda. Nah, sehingga kita mengkhawatirkan bahwa kalau memang organisasi ini ada di lingkungan kita Kalimantan Barat, yang mana pula kalau kita lihat bahwa Islamisasi di Kalimantan Barat itu tidak lepas daripada peran daripada masyarakat Muslim yang ada melalui 18 kerajaan Melayu yang ada di Kalimantan Barat. Ini sudah berlangsung hampir 300-400 tahun yang silam. Nah, jadi kalau apa yang dikatakan Wali Songo sebenarnya sama, tidak ada suatu keperbedaan. Yang menjadi perbedaannya itu ketika munculnya ini dengan wajah yang berbeda. Nah, maka daripada itu, melalui kesempatan ini kami menilai bahwa agar tidak terjadi suatu chaos, tidak terjadi suatu konflik sedemikian rupa, kemungkinan adalah bahwa organisasi ini tidak pantas untuk berada di lingkungan Kalimantan Barat. Karena apa gunanya kalau kita berserikat tapi menimbulkan suatu konflik? Ya ada gunanya, apalagi kita sesama dalam lingkungan umat Islam sedemikian rupa. Jadi pada dasarnya kami datang ke sini ini, kami dari Aliansi Masyarakat Cinta Damai Kalimantan Barat, maka kita memandang bahwa hal semacam ini harus sama-sama kita jalankan. Kita bukan berarti secara like and dislike, tapi kita menilai sesuatu yang kira-kira ini wajar apa tidak untuk dilakukan. Karena kita sama Muslim, maka kita menginginkan bahwa kedepannya ini juga akan kita coba gitu ya, memberikan pemahaman supaya ini tidak menimbulkan gesekan di arus bawah sedemikian rupa. Karena kita ketahui bahwa masyarakat Kalbar ini dari dulu banyak dengan cerita konflik, dan supaya hal ini tidak sampai kepada hal yang bersifat salah dalam hal itu. Saya kira Pak Dir, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, itu yang dapat saya sampaikan sebagai suatu tambahan. Berkenan kiranya
ini kami sampaikan kepada Bapak sebagai kajian lebih lanjut nanti saya sampaikan. Perlu dibacakan. Ya boleh dibacakan Pak Kadis. Baik, dibacakan. Mungkin Pak. Terima kasih, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Ini banyak anggota, ini tidak perlu saya sebut satu persatu. Namun yang kami muliakan, yang kami hormati, anggota Polda Kalimantan Barat dari semua jajaran yang ada di masjid yang penuh barokah ini, kemudian para habaib, para guru-guru kami, para tuan-tuan raja, baik dari Mempawah, Kubu, kemudian dari Kesultanan Pontianak Kalimantan Barat yang kami hormati. Untuk mempersingkat waktu, kami tadi malam perlu menyampaikan Bapak, kami yang atas nama Aliansi Masyarakat Cinta Damai Kalimantan Barat, berbagai elemen masyarakat hadir tadi malam, mungkin kisaran sekitar sampai 500-an ada itu dengan di luar. Kemudian kami bersepakat dan mufakat bahwa kita tetap pertama menjunjung tinggi rasa aman dan damai di Kalimantan Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami sepakat bahwa tidak ada seseorang pun yang harus mengobok-obok Kalimantan Barat, apalagi orang dari luar Pulau Kalimantan. Silakan mereka datang kalau mereka itu ada paspornya paling baik untuk Kalimantan Barat. Kami akan terima siapapun mereka. Itu yang paling poin tadi malam kami membuat surat pernyataan. Lebih detail kami akan membacakan pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Cinta Damai Kalimantan Barat kepada yang terhormat Bapak Kapolda Kalimantan Barat di Pontianak. Dengan hormat, berkenaan rencana pembentukan cabang organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PW-LS di sejumlah kota di Kalimantan Barat yang dihadiri oleh Muhammad Abbas Bili atau Abbas Buntet oleh komunitas muslim tertentu, maka kami melalui surat permohonan kepada Polda Kalimantan Barat untuk melarang adanya hal tersebut didasari dengan pertimbangan bahwa PWLI-LS ini dalam aktivitasnya menunjukkan etikat dan sikap yang tidak selaras dengan nilai 4 pilar kebangsaan Indonesia, kebangsaan Indonesia maksudnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun alasan-alasan sebagaimana berikut. 1. PWLS ini adalah organisasi masyarakat atau ormas yang kontroversial di Jawa dan Madura karena seruan pemimpin yang sering diisi dengan narasi kebenaran sepihak yang tidak dipertanggungjawabkan secara akademik oleh forum ilmiah independen. Kedua, PW-LS membiarkan adanya narasi hauk, fitnah, ujaran kebencian, dan ajakan permusuhan berbasis sara kepada sesama warga Indonesia yang dikenal dengan sebutan Habib atau Ba'alawi. Narasi yang sebenarnya tidak memenuhi unsur pidana tersebut diserukan kepada masyarakat umum oleh pimpinan PW-LS. Kemudian PWLS ini maksudkan PWI-LS ini sering melakukan provokasi yang berujung konflik dengan sesama warga negara Indonesia yang memiliki hubungan baik dengan Habib atau Ba'alawi yang selama ini di Kalimantan Barat. Kemudian adapun tujuan permohonan larangan di atas didasarkan atas niat untuk menjaga kedamaian di Kalimantan Barat dengan tidak menarik masalah yang terjadi di Pulau Jawa ataupun di Madura ke Mempawah ataupun kota-kota yang lain. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa mereka ini akan mengadakan pelantikan Bapak. Pelantikan pengurus PWLI itu memasuki Kabupaten Ketapang, kemudian Mempawah, kemudian Kubu Raya dan beberapa kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Maka dengan surat ini kami menyampaikan keberatan. Bukan hanya para habaib, saya jujur saja, Polres Ketapang sangat paham dengan saya, Abdullah Nuriman. Saya juga sebagai Ketua Ikatan Keluarga Madura di Ketapang dan sangat mencintai kedamaian di Kalimantan Barat. Oleh karena itu saya pun juga hadir bersama rekan-rekan dari perguruan kami dari Padepokan untuk menunjukkan bahwa kami ini adalah cinta damai bersama para habaib. Oleh karena itu kami atas nama etnis, baik pun atas nama agama atau organisasi atau ormas yang lainnya, memohonlah dengan hormat. Kalau mereka memaksakan, panitia memaksakan,
Tidak ada jaminan kalau besok mereka datang itu dengan keadaan yang kurang baik, kurang kondusif. Ini yang kami tidak inginkan, Bapak. Oleh karena itu, dengan segala hormat, dengan surat kami yang kami sampaikan atas nama Aliansi Masyarakat Cinta Damai Kalimantan Barat ini perlu disikapi dengan tegas. Ini diperkirakan mereka akan mengadakan acara itu kisaran tanggal 6 Januari 2025 di Sungai Ambanga, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Ini sudah terencana, undangan sudah menyebar. Insya Allah nanti kita akan sampaikan undangan tersebut kepada Kakak Pintau. Kami akan sampaikan. Kemudian yang ketiga, saya sebagai warga Madura, ini seringkali Buntet CS ini mendatangi orang Madura. Mentang-mentang orang Madura ini banyak yang komunitas orang Madura ini cinta kepada habaib. Saya tidak ingin sebagai ketua etnis di Ketapang mereka mengopo orang Madura, mengatasnamakan Madura untuk mengadu domba sesama muslim. Kami juga tidak terima. Setuju atau tidak yang Madura? Ini yang kami tidak inginkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kalau kedatangan mereka seperti kemarin di Singkubang, hampir saja Pak Kasatintel, ada warga kami, ada saudara kami, Muhlis namanya, hampir di sana itu hampir. Untung saja anggota Polsek, anggota Polres Mempawah sigap pada waktu itu. Anggota kawan-kawan saudara-saudara kita dari TNI sigap supaya ini jangan sampai terjadi konflik. Nah, karena beliau membela para habaib. Ini yang kami tidak inginkan. Oleh karena itu kami hadir di ruangan masjid, di mana masjid ini adalah Baitullah, rumahnya Allah. Kita bersaksi semua kebaikan bukan hanya bicara tentang masalah yang dikhutbahkan oleh para habaib, dikhutbahkan oleh para kiai, tapi kebaikan bagaimana kita menyikapi sesuatu yang tidak baik supaya menjadi baik ke depan. Amin. Kita tidak punya kekuasaan Bapak untuk melarang mereka, tapi kalau dipaksakan tidak barang mungkin itu akan terjadi. Tetapi kekuatan kami apa? Paling tidak kalau seorang Pontianak itu main perampok, main peninju gitu Pak, mohon maaf Pak. Jadi main peninju saja yang bisa tadi. Nah, tetapi dengan kekuasaan, insya Allah dengan suara bapak-bapak anggota Polda Kalimantan Barat, lebih-lebih Kapolda yang bersuara, saya yakin mereka tidak akan melakukan hal-hal yang sedemikian seperti yang terjadi di Pulau Jawa dan Madura. Hari ini saya merasa miris Pak. Ada orang Madura, coba di YouTube, boleh nanti ditunjukkan sama anggota kita di sini. Orang Madura pakai megang celurit, kemudian dia ngancam-ngancam habaib untuk potong-potong lehernya. Ya Allah Karim, orang Madura dulu paling hormat, paling takdim, hari ini tercoreng. Maka hadirnya Abdullah Nuriman di sini membuktikan bahwa kami masih cinta kepada habaib, cinta kepada habaib, cinta kepada ulama, cinta kepada agama yang kita cintai ini. Lalu ada Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir Bapak, barangkali kami tidak mau ditawar. Kedatangan mereka ini umpamanya kami akan pertimbangkan dalam bentuk apa, paling tidak kami berharap poinnya adalah mereka tidak datang ke Kalimantan Barat, Buntet itu, tetapi kalau acara Haul Wali Songo siap kami dukung. Begitu Bit ya? Itu kan acara itu dikemas dengan Haul Bit, Pak. Dikemas dengan Haul, kemudian Isra Mi'raj, kemudian pelantikan pengurus PWI LS Kalimantan Barat. Yang masuk di situ kalau tidak salah adalah Kabupaten Ketapang, Gayung Utara, Kota Kuburaya dan Mempawah. Nanti akan kami sampaikan. Kemudian di sini juga kami melampirkan kenapa surat ini kami keberatan. Di sini ada website yang sengaja kami lampirkan atas statement yang dikeluarkan oleh Abbas Buntet. Yang dikeluarkan dia. Kalau ini kurang cukup bukti, ya karena kami juga bingung Pak. Dan saya juga dengan adanya mestinya mereka membuat organisasi ini diizinkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di pusat sana. Nah sekarang kegiatan mereka itu masa tidak dimonitor? Itu kami juga heran. Kenapa dibiarkan? Mereka menyampaikan narasi-narasi yang mudah mengobok-obok masyarakat. Kami juga tidak paham dari sisi hukumnya. Jadi kami tolong, kami orang awam yang tahunya kami adalah sebuah kemarahan yang pada dasarnya tidak ingin bahwa kita dipecahkan sebagai umat Islam di Kalimantan Barat.
Kami terlalu lebar barangkali berbicara Jakarta. Kami terlalu lebar kalau kami bicara Banten di tempat Imanuddin. Kami juga terlalu lebar kalau kita berbicara. Cukuplah kami bersuara di Kalimantan Barat. Kami cinta damai. Antar SP cinta damai. Kami menghargai para habaib. Kami memuliakan para habaib. Ini saja poin yang dapat kami sampaikan. Dan kami mohon supaya ini ada bukti Pak. Kami mohon serah terima surat ini. Dan selanjutnya kami berharap sebelum tanggal 6 kedatangan Abbas Buntet ke Kalimantan Barat dalam rangka sesuai yang saya sampaikan tadi, kami minta ketegasan Polda Kalimantan Barat untuk membatalkan acara tersebut, khusus untuk pelantikan PWI LS yang diadakan oleh panitia di Pondok Pesantren Miftahul Khairat di Ambangan sana. Itu poinnya. Dan kami juga mohon apabila dipaksakan, panitia wajib bertanggung jawab penuh apabila ada sesuatu dan lain hal yang tidak diinginkan oleh umat Islam Kalimantan Barat. Demikian, langsung saja kami serahkan kepada Bapak atas segala perhatian dan tanggapannya. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu sebentar. Ya. Mohon mau menyampaikan apa yang kita inginkan, karena terus terang saja kami dalam hal ini, saya dari Ketua Ikatan Cindikawan Alawiyun Indonesia merasa berpikir bahwa dalam kesempatan ini mohon maaf Pak Bowo sebagai Diskrim Umum menyampaikan bahwa ini sudah jadi kondisi di mana New Contact War terjadi di kita. New Contact War ini adalah narasi yang membuat kita ini difitnah, yang narasi dibuat membuat keadaan ini jadi negatif, dan ini juga ada namanya asymmetric war. Ini adu domba antara kita diadu domba sekarang. Ini cara-cara yang menurut saya ini sangat luar biasa, bisa buat keadaan bisa tidak baik di Kalimantan Barat secara umum dan Pontianak secara khususnya. Dan kita cuma minta satu Pak, minta satu. Apakah yang kita sampaikan saat ini sikap daripada Polda dalam kondisi ini? Kami tidak menerima kedatangan beliau. Dan kami akan lakukan sweeping di bandara mulai besok. Karena kebetulan saya mantan kepala bandara yang sudah pensiun 2017. Saya akan sweeping, akan lapor ke GM. Kita akan sweeping untuk menyampaikan kepada airline, kita minta passenger manifest ya. Itu akan kita lakukan. Jangan sampai diinjakkan kaki masuk ke Pontianak, atau kita nggak tahu. Ini bukan bersifatnya aneh, tapi kita nggak tahu keadaannya karena udah terlalu kasar. Mereka menyatakan bahwa kita habaib ini merusak PKI, itu sudah betul-betul menganukan kita sebagai habaib. Dan mereka tidak tahu sejarah. Jangan ngomong gelar boleh doktor. Kenapa Pak habaib dikatakan sebagai PKI? Dasarnya apa? Kita minta ini menjadi satu perhatian daripada pihak Polda. Kami kembali lagi mengatakan kami tidak bisa menerima kedatangan daripada Abbas Buntet ini di Kalimantan Barat. Apabila menginjakkan kaki satu langkah, kami akan lakukan tindakan menurut cara kami. Kami minta kepada Bapak sebagai Polda, karena surat kami juga pada Polda, apa sikapnya. Saat ini tapi kita melihat waktu berjalan terus Pak. Tanggal 2, kita punya waktu 2, 3, 4, 5, 3 hari. 6 dia sudah acara hari malam. Kita saya bilang tadi, kita melihat dalam waktu berjalan akselerasi waktu yang berjalan ini, kami juga merasa was-was dalam kondisi ini. Was-wasnya kenapa? Bisa under control, bisa uncontrol, kita bisa terjadi. In case terjadi apabila dia datang. Makanya saya tadi mengatakan kami tetap akan siaga untuk jangan sampai dia masuk ke Pontianak. Kami, bukan saya, kami akan menjaga jangan sampai dia masuk Pontianak. Nah, kami minta dari info yang kami dapat, kami tunggu kabar Bapak, apakah infonya bagaimana, tapi kami dengan cara kami akan tetap lakukan. Akan adakan suatu cara yang sifatnya kondusif, kami tidak mau terjadi apa-apa. Ya, kondusif Pak ya. Ya, jangan sampai mereka masuk Pontianak aja, masuk Kalbar. Itu aja. Karena saya alhamdulillah, saya mantan kepala bandara, saya tahu betul ruang blok bandara. Kalau dapat dia datang pindah pesawat lagi. Yang masuk di kota Katulistiwa. Itu permintaan. Betul enggak teman-teman? Itu aja permintaan saya. Ya, oke, makasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir secara jajaran para
Alhamdulillah kita hari ini berkumpul. Jadi saya sebagai Raja Kubu 11, Raja Kubu 11 ini satu dari budaya, hanya menegaskan. Penegasan ini namanya penegasan, tidak kami datang 2 kali. Penegasan itu hanya sekali kami datang. Kalau penegasan datang 2 kali, berarti kita tidak dianggap siapa-siapa. Jadi sebenarnya Abbas Buntet ini sudah lama kami tunggu. Ini mereka ini selalu mengadu domba darah kami, sama seperti Jawa, Madura dan lainnya. Habaib pengendara, semua habaib pasti mengenal darahnya masing-masing. Tidak mungkin tidak kenal. Nah sekarang ini terjadi hal-hal yang mengada-ngada, menimbulkan percikan-percikan, perselisihan dan kebencian. Jadi siapa yang darah Habib, orang pasti tahu, karena Habib ini sudah terjaga nasabnya dari zaman Nabi. Kalau ranah perdebat Habib ini ranah kami secara individu, keluarga. Tidak mungkin nanti misal Habib yang menilai orang luar, orang Madura, orang Jawa mengkoreksi, itu tidak mungkin. Nah ranah ini ranah pribadi. Ceramah-ceramah hal itu yang menurut kami sangat menyedihkan kami. Jadi penegasan kami dari kerabat usia Kubu menegaskan, kami menolak mereka hadir di sini, apapun tadinya. Bili, Abbas Bili ya. Kami menolak. Kalaupun terjadi hal-hal yang nanti keributan baik kami dan ormas dan lainnya, kami sudah nyampaikan. Kami tidak datang lagi kedua kalinya. Kami sudah nyampaikan. Nanti kami menyerahkan penegasan ini ke Polda. Nanti Polda yang diajaran nanti bisa informasi. Jadi karena tersebar di WA dan yang lainnya bahwa mereka ini menyampaikan kebencian pada habaib. Setiap habaib, ulama, pondok pesantren itu pasti ada pengikutnya yang kita tidak bisa monitornya satu persatu. Jadi mohon dengan kerendahan hati kami hadir sini duduk bersama untuk hal ini tanggapi dengan baik. Nanti ada penyampaian dari Pangeran Alwi sebagai Pangeran Kertanegara yang menangani masalah hukum dan peraturan yang ada di kerajaan. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Kubu Ibrahim, saudara Suryani dan saudara-saudara yang ada di sini lah. Tadi sempat saya bahas sedikit dengan beliau. Sebenarnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Fadil. Sebenarnya yang tersebar video-video itu, ya kan, karena yang saya harus laporkan ke Dirkrimsus biar dianalisa. Tapi ini saya menghindari Pak Wadir, jangan sampai hal ini terjadi. Yang saya jaga ini Pak Wadir, karena video-video ini dan perjalanan Abbas Buntet ini sudah banyak memprovokasi Pak. Jadi kami tidak mau yang terjadi di kabar. Jadi sekali lagi lah ya, kami mohon ya Pak, yang disampaikan Habib Iskandar, Raja Kubu, salah dengan antum semuanya ya disikapi sebelum sampai waktunya tanggal 6 bisa ada peningkatan lah. Itu aja hadir, makasih banyak telah menyediakan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung daripada pembicaraan para tokoh, para habaib, para alim ulama, para tokoh organisasi, maka menyambung dari pernyataan dari Raja Kubu, di dalam hukum itu ada tempus, ada lokus. Maka kami ini sebenarnya lokus kami ini Kubu. Hadir, mohon maaf, tempusnya nanti. Kan begitu dalam hukum itu. Lokus tempus, maka karena wilayah kerja Polda Kalbar ada di wilayah kerja Kalimantan Barat, alangkah baiknya kami datang ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, betul kata Pangeran Syarif Mahmud, kami
adalah orang yang berakhlak-akhlak dari keturunan Rasulullah. Kami tidak menghasut dari Polda. Karena mengapa? Karena kami mengerti hukum. Jika kami tidak mengerti hukum, maka mungkin terjadi hal-hal sebelum kami datang. Nah, alhamdulillah Pak Pangeran kita Syarif Mahmud mengumpulkan, meredam, karena pikiran kita tidak bisa diredam, tapi emosi bisa kita redam. Itu. Jadi yang ingin kesimpulannya tadi bahwa kami tidak mempressure, hanya kami sebagai warga negara mempunyai hak hukum juga, kami serahkan hak hukum kami kepada Polda Kalbar. Mudah-mudahan hak hukum kami juga ditindaklanjuti demi kebaikan. Tujuan utama kita adalah ketentraman Kalimantan Barat ini. Itu aja Pak Dir. Jadi nanti kami akan serahkan masing-masing. Mohon diterima, mohon ditelaah. Kami ngerti Pak Dir. Untuk meningkatkan kedua status pidana terjadinya suatu peristiwa pidana, maka dibutuhkan 5 alat bukti yang cukup. Nah, itulah yang akan kami berikan. Kami persilakan untuk dianalisa. Kalau memang ini 2 alat bukti yang cukup, kami analisa nanti mungkin ada laporan. Kalaupun tidak, tujuan satu bahwa keamanan di Kalimantan Barat, wilayah kerja Polda Kalimantan Barat harus tetap kondusif. Itu saja yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu ya. Implementasi. Videonya langsung aja nggak apa-apa. Nanti kita tambungkan jadi satu kali dia sama nih. Ya. Jadi satu. Berapa? Pertama kali. Nah itu. Silakan terima. Oh iya lah.